Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Pada subtema 1, sumber energi pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada di bumi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Energi dan macam-macamnya. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Jadi, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Sekarang, macam-macam energinya. Yang pertama, ada energi panas, energi bunyi, energi alternatif. Energi alternatif ini dibagi menjadi 4, yaitu ada energi matahari, energi angin, energi air, dan yang terakhir adalah energi panas bumi. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang energi matahari. Energi matahari. Seperti yang sudah dibilang, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi, semua aktivitas manusia dan juga makhluk hidup itu sangat berpengaruh dari energi matahari. Sekarang, apa aja sih manfaat matahari sebagai sumber energi, khususnya bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Manfaat matahari sebagai sumber energi. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar pakaian dijemur. Pakaian dijemur yang tadinya basah bisa menjadi kering karena bantuan dari matahari. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Yang kedua, pernahkah kalian melihat gambar yang kedua? Gambar yang kedua adalah panas matahari dapat mengeringkan ikan. Manfaat matahari yang lainnya adalah dapat mengeringkan padi. Selanjutnya, cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang kelima, cahaya matahari itu menerangi bumi. Yang keenam, panas matahari menguapkan air laut untuk membuat garam. Dalam proses pengeringannya, untuk menjadi garam yang seperti ada di rumah-rumah kalian, itu membutuhkan energi matahari. Terakhir, cahaya matahari digunakan sebagai sumber energi listrik menggunakan panel surya. Panel surya seperti ini. Ya, jadi manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia, khususnya bagi manusia ada di poin 1, 2, dan 3. Poin ke-6
Poin keempat itu adalah sumber energi bermanfaat bagi tumbuhan. Selanjutnya, kita melakukan percobaan. Lakukanlah percobaan sederhana dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Yang pertama, siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan juga 2 lembar kertas yang sudah dibasahi. Lalu, jemurlah sehelai sapu tangan, sehelai tisu, dan sehelai kertas di tempat yang panas atau di luar ruangan. Sedangkan yang 1 helai sapu tangannya lagi, 1 helai tisunya lagi, dan 1 lembar kertasnya lagi diletakkan di tempat yang teduh atau di dalam ruangan. Kemudian kita amati dan tuliskan perubahannya pada benda-benda yang ada di luar ruangan dan juga di dalam ruangan selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Jangan lupa kalian membuat tabel pengamatan seperti di buku paket di halaman 3. Ya, kalian catat pada 15 menit tisu itu apakah sudah kering atau sedikit kering atau bahkan masih basah. Ya, kalian amati, jangan lupa ditulis di buku latihan. Ya, ayo membaca. Ini adalah kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Aku bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan juga sehat. Lalu, kita akan membuat peta pikiran dari kisah Ali si biji energi. Di sini, manfaat matahari bagi makhluk hidup. Contohnya, cahaya matahari dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada 5 kolom, silahkan kalian isi di buku latihan. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kenapa disebut sumber daya alam? Karena berasal dari alam. Sekarang, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam atau yang disingkat sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis atau punah jika kita gunakan sumber daya alam ini secara terus-menerus.
Sumber daya alam ini dapat didaur ulang dan dapat dibuat kembali. Tapi ingat, kita harus melestarikannya dan menggunakannya dengan bijak. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan juga punah jika digunakan berulang-ulang. Karena sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksinya lagi selama jutaan tahun. Lalu contoh-contoh sumber daya alamnya yang dapat diperbaharui, contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau membutuhkan waktu yang lama ketika sumber daya alam itu sudah habis adalah minyak bumi. Minyak bumi ini seperti bensin, oli, aspal, dan lain-lain. Ada juga emas, besi, dan juga bahan tambang lainnya. Nah, bahan tambang ini bisa juga batu bara, intan, dan masih banyak lainnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu mengerjakan tugas dan juga selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.